Shalom, salam sade, salam malam Jumat hari Kamis, salam puasa ya, malam Jumat puasa nggak lemesin otot. Salam hijau balik ya, menyambut ini besok Crypto Summit ya, juga di Crypto Summit itu kemungkinan akan dibahas Bitcoin Reserve. Ya, gimana ininya, strateginya, mungkin itu yang buat Bitcoin hijau-hijau balik. Satu positif lah ya, menyambut ini. Juga searah dengan data ekonomi kemarin, yang dimana saya bilang dolar, kalau lihat eventnya itu dia anjlok, harusnya dolar drop, sau hijau, Bitcoin juga hijau. Kalau dia nggak anomali, ternyata nggak anomali, normal market ya, sejalan. Nah makanya BTC hijau, SAU juga hijau. Semalam saya long SAU, lumayan rezeki. Ada rezeki lah ya. Jadi ada agak rada hijau, agak enak menyambut summit besok tanggal 7. Nah itu 7 gimana tuh, satu hal summit positif ke kripto, satu lagi Mbak Jerome nih, ini gimana nih, itu yang jadi ini ya. Tapi ya satu hal juga, dia juga hijau balik, saham juga hijau balik ya, BTC hijau balik juga, dengan Trump speak di Kongres kemarin itu ya, di situ juga dia sampaikan tarif itu ditunda lagi dia ya. Jadi pas kemarin dia tweet tarif itu kan langsung anjlok lagi, ada yang bilang gara-gara. Jadi ya market maker ngutip lah ya, apa yang dia ini kan market maker olah gitu. Jadi karena ditunda, dilihat nanti dia bilang berlaku. Jadi dia bilang mungkin akan dia ini berlakunya di April tanggal 2. Jadi ketunda sebulan lagi gitu. Nah makanya market nyambut positif lagi. Makanya semalam nutup, tadi pagi nutup saham hijau tebal ya kan, SAU lumayan hijaunya tebal juga ya, BTC juga udah mantul balik di atas 90, hijau balik ya kan. Tadi nutup di 90.500 ya, dia punya daily nutup di situ ya, nutup balik di atas 90 satu. Sementara ini positif untuk market, dia bisa nutup di atas 90 lagi ya. Mudah-mudahan menyambut besok Crypto Summit itu lebih positif lagi. Tapi kelihatan udah mulai lebih ini, cuma kita harap BTC DOM-nya turun. Sebagian altcoin mulai hijau agak ini ya, agak bagus dibanding kemarin. Cuma dominasinya terlalu tinggi juga. Harusnya agak ngedrop dulu biar altcoin lebih bernapas lagi gitu ya kan. By the way, saya buat video posisi sekarang ini, market cap hampir balik ke 3 triliun lagi ya. 1 triliun lagi udah balik, 1 billion lagi udah balik 3 triliun, yaitu di 2 triliun, 99 billion. 1 billion lagi udah balik lagi 3 triliun market capnya ya. Ya, dia naik 3,6% market cap, volume drop 20% ya. Karena dia hijau balik pada TP kan, yang serok, yang swing ya kan, yang scalping pada TP. Kemarin masih di 146 billion, ini drop 21%-an, yaitu di 119 sekarang. Berarti turun sekitar 30, hampir 30 billion lah ya. 146 sekarang ke 119,5 ya. BTC dominance-nya di 60,7. Aduh, agak turun dong. Kalau bisa di bawah 60 biar altcoin hijau-hijau tebal lagi. Fear and Greed agak naik, masih posisi fear tapi agak naik dikit. Kemarin 25, ini sekarang 30%. Dan setelah tutup candle, dia
setelah tutup di 90,5, ini dia nanjak lagi 1000 dolaran ya. Sekarang saya buat video posisi BTC di 91,6 ya. 91,7. Sekarang saya buat video baru aja ganti 91,700 ya. Ethereum kurang naik ya. Naik cepet lebih kurang, kemarin 2100 something, ini sekarang 2278, sekitar 100-an dolar ya, naik 4% doang. ETH dropnya lumayan, naiknya tipis ya. XRP di 2,52 $, BNB udah balik ke atas 600 lagi ya. Solana 149, Cardano drop balik. Tadi pagi sempat ke $1.101 waktu saya cek pagi itu. Sekarang 96 lagi, 96 sen. Tapi ya udah mantul balik lah dari bantingan kemarin ya. Dia kan naik tinggi tuh, terus dibanting balik di bawah sempat 80 sekian, terus ini mantul balik sempat ya. Nah, kalau bahas Cardano sedikit ini saya baru tahu rupanya ya. Crypto Reserve, sekalian ini kemarin saya ada bahas sedikit kan, yang tanya Habar link kok nggak ini. Ternyata sebelum diumumkan Crypto Reserve ini udah banyak yang lobby, yang ketemu. Jadi masing-masing ini dev ini yang ngelobi gitu, ya, ngelobi. Justru si Charles Hoskinson ini nggak diundang, padahal ada pertemuan 4 jam, ya. Justru dia nggak diundang, tapi rupanya ya tim dari Trump ini mereka udah bener-bener research, mereka udah tahu yang mana bener-bener ini ya, yang bersih, termasuk ya mereka cek rekod juga ya, keterlibatan mereka atau apa. Jadi si Charles Hoskinson ini ternyata ya rekodnya bagus gitu. Jadi makanya walaupun dia nggak dipanggil, nggak di ini, ternyata begitu diumumkan Cardano masuk ke crypto reserve-nya Amrik, ya kan, dia juga terkejut. Nah, jadi rupanya dia ini juga. Nah, ternyata tim dari Trump boleh dinyatakan benar-benar cek, walaupun ada yang ngelobi ini itu mau supaya dia punya ini masuk jadi crypto reserve, ternyata justru yang coba-coba geser Cardano gagal, malah timnya timnya dari Trump, tim kriptonya ini ya, yang di Gedung Putih, mereka udah cek bener-bener gitu. Jadi mereka bener-bener cek ininya ya. Banyak hal yang mereka cek saya rasa, makanya Cardano terpilih. Nah, kemarin kan ada yang tanya Habar, saya bilang mungkin kalau dia cek rekod mungkin ya, ini agak, tapi ini masih pendapat saya ya, karena saya tahu Habar ini juga koneksi sama si Bideng kuat gitu, ya, juga dia orang satu kampungnya dengan Bideng Delaware gitu, bosnya Habar. Mungkin ini gua rasa Trump kurang tertarik sama dia, gua rasa gitu ya. Mungkin. Nah, makanya kenapa Habar nggak masuk gitu. Nah, satu hal ada yang kemarin saya bahas sama temen gue, terus temen gue bilang, nah Ethereum kenapa dia ini? Ya Ethereum memang sebenarnya, Ethereum sebab bukan koin Amrik sebenarnya, kalau mau jujur ya. Dia itu kan ICO-nya di Switzerland, Ethereum. Terus saat itu yang bangun Ethereum ketuanya ya Kanada, si Vitalik, dan member-member lainnya ya beberapa Amrik lah, si Gavin, ya kan, si Charles Hoskinson, ya kan, dan yang punya ini yang apa tuh, siapa lagi namanya gue lupa, beberapa 6 orang mereka tuh. Jadi boleh dikatakan dia bukan asli Amrik Ethereum, tapi kenapa dimasuk? Karena holdernya mungkin ya, karena pos-pos holdernya ini mayoritas, dan yang
holder terbesarnya Ethereum mungkin. Dan juga ya satu hal, Trump juga suka Ethereum, gua rasa anaknya si Eric juga hold banyak Ethereum, mungkin itu ya. Dan tim-timnya mereka memang yang masuk paus Ethereum, yang kasih masukan juga banyak paus Ethereum. Jadi gua rasa makanya Ethereum dimasukkan gitu ya kan. Nah, sedangkan yang lain-lain banyak yang mau masuk ya, yang ngelobi-lobi. Tapi ini satu hal lagi, kemarin ada yang bilang, kok kan belum tentu ini masih harus digodok juga. Ya memang lagi digodok regulasi gitu. Jadi ini prosesnya masih akan ketemu lagi ini. Tim-timnya ini ya, sebagian termasuk summit ini ada pertemuan lagi gitu nanti mereka gitu. Itu nanti apa yang sudah oke digodok itu jadi prosesnya itu gini ya. Jadi mereka ini bukan hanya Bascoin, termasuk mereka hitung stablecoin jadi kunci main mereka juga gitu ya. Jadi stablecoin ini juga akan diregulasi ke depannya. Nah, gua rasa ke depannya kalau udah dia regulasi itu misalnya Tron buat USDD gitu, gua rasa itu bisa tumbang, nggak diizinkan ke depannya gua rasa. Jadi mereka akan pilih siapa ya yang koinnya nanti stable coinnya yang dipakai gitu, yang base dengan USD. Jadi misalnya kalau yang koin-koin luar buat stable coin di pack dengan USD, gua rasa jadi ilegal. Bisa aja nanti kalau udah keluar polisinya. Tapi ini masih digodok ya. Jadi prosesnya panjang gitu. Nanti setelah apa yang mereka bahas dan udah dihasilkan, itu mereka submit ke CFTC ya. CFTC setelah dicek, dia submit lagi ke SEC ya. SEC cek lagi, baru dimasukkan ke Senat. Senator ngecek, barulah masuk ke Kongres. Masuk ke Kongres, barulah di situ diputuskan gitu ya. Nah, jadi ada yang tanya, kok belum tentu nanti itu regulasi reserve-nya pasti jadi karena harus lewat proses Kongres ini. Benar, tapi saya pribadi yakin apa yang udah Trump tentukan, yaitu Solana ya kan, XRP, Cardano sebagai crypto reserve untuk altcoinnya, saya yakin akan pas. Kenapa? Karena di kabinetnya udah orang mereka, ya kan? CFTC udah diganti, SEC udah orang-orang mereka pro crypto. Terus di Senat sama Kongres di situ itu udah dikuasai Partai Hijau. Walaupun Partai Biru mau coba ngeblok, nanti walaupun alot lah, gimana ujungnya pasti jadi reserve. Karena kenapa? Sama seperti belakang ini, kita lihat aja waktu Trump mau bangun kabinetnya, dia kan sistem Amerika nggak sama kayak Indo. Kalau Indo, presiden punya hak prerogatif langsung angkat jaksa, angkat siapa, dia punya menteri ininya yang dia butuh, yang itu di Amerika enggak. Si Trump calonkan, tapi harus lewat dari Kongresnya DPR. Di DPR lah nanti ditanya jawab di ini itu semua di-proof baru bisa. Kalau enggak di-proof gagal gitu. Nah, itu beberapa calon yang Trump ajukan itu kan sempat mau diblok Demokrat gitu. Karena mereka takut mereka ini punya data-data kalau mereka jadi, ini mereka akan buka hal-hal negatif. Jadi mereka juga ini kan, nah makanya dijegal. Misalnya siapa? Tulsi Gabbard. Wah, ketat sekali juga dijegal. Tapi lewat voting akhirnya menang. Si Junior Kennedy, ya kan? Juga diganjal sama Partai Hijau, elit-elitnya. Si Bernie Sanders, si Andy Schiff, sama siapa, ganjal dia. Wah, alot sekali. Ya, sampai
voting pertama itu gagal, di kedua akhirnya jadi. Dan di situ ketahuan juga ada Partai Merah yang belot nggak voting ke JFK, ya kan, ketahuan gitu. Yang main pintu belakang sama Partai Hijau, tapi menang dia lewat voting, walaupun menang tipis, jadi dia, ya. Nah, terakhir yang ini jadi direkturnya FBI itu juga alot, si Kash Patel, karena dia sebelum diangkat dia udah ngancem juga, kalau gua jadi gua buka kasus-kasus hal-hal yang terlibat petinggi-petinggi Partai Biru gitu. Habis dia diganjal sampai 2 kali ini juga, hampir gagal juga. Tapi itu voting karena suara di Senat sama Kongres sekarang Merah kuasai gitu. Jadi akhirnya lolos juga, jadi juga dia. Jadi siapa yang diganjal akhirnya lolos gitu. Makanya saya yakin andai kata crypto reserve ini si Partai Biru mau ganjal, akhirnya pasti nanti lolos, pasti berhasil gitu. Oke, nah itu yang saya jawab. Kemarin ada yang nanya-nanya itu apa bisa ini nggak, belum tentu lewat. Saya yakin lewat gitu, akan jadi reserve gitu, ya. Walaupun masih proses nanti akan ke Kongres, karena udah dikuasai. Maka saya kan pernah bilang, untuk kali ini pertama kali si Trump menang besar, kita bilang trifecta. Dia kuasai di Gedung Putih, kabinet dia, di Senat, dan di Kongres. Jadi dia posisi cukup kuat, makanya dia buat executive orders. Dia udah ini, orang-orang dia termasuk ininya di Kongres, si ini House Speaker-nya itu kan orangnya Trump juga gitu, ya. Jadi saya yakin akan ini. Nah, by the way, untuk hari ini, nah semalam saya bilang kalau lihat data ekonominya ya gold akan hijau, ya. BTC kalau nggak mau juga akan ikut hijau, ya bener. Dolar drop sekali gitu. Terus ini ada yang tanya crude oil, kemarin kan saya bilang belum ini, ternyata crashing semalam ya, harga crude oil, gasolin drop ya, harga minyak drop semalam, rada crash dia. Oke. Nah kita lihat ini kemarin itu anjlok sekali. ADP non-farm employment-nya yang 146 padahal udah drop, forecast-nya 141, drop jauh di bawah, rapot merah sekali, 77 ribu doang gitu. Makanya dolar langsung anjlok dia. Kemarin masih saya buat video di 105,5 ya, langsung ngedrop tadi, dia nutup di. Sekarang posisi untuk market Asia dolar di 104,2 ya, drop dolar. Termasuk dia S&P Global Service PMI, walaupun dia di atas forecast, tapi kalau kita lihat dibanding sebelumnya, previously ya memang anjlok ya. Global Composite PMI-nya sebelumnya 52,7, forecast-nya turun 50,4, tapi dia di atas forecast hijau 51,6, tapi tetap drop dibandingkan sebelumnya 52,7. Ini dia 51 drop gitu. Gitu juga S&P Global Service PMI-nya ya, walaupun keluarnya di atas forecast, tapi dibandingkan sebelumnya, previousnya itu anjlok lumayan gitu. Yang sebelumnya 52,9 ya kan, ini dia 51, walaupun forecastnya 49,7, walaupun keluar di atas forecast, tapi dia sebenarnya turun dibandingkan data sebelumnya gitu ya. Yang agak hijaunya ISM non manufacturing, non manufakturnya hijau itu ya, yang jam 10. Tapi overall yang buat drop sekali itu dia punya ADP non-farm employment itu anjlok sekali, makanya langsung dolarnya anjlok juga gitu. Dan terjadi setelah itu
crude oil inventory merah padam karena juga keras gitu ya, crude oil semalam. Nah untuk hari ini nggak gimana, tapi kita lihat ini. Saya ada sedikit trade semalam lumayan cuansau, tapi tadi saya ada ambil dikit sell ya, tapi saya ragu ini cuma tes gatal tangan aja gitu, karena saya lihat ini kan nanti ada cut rate dari Europe ECB ya, lumayan juga cut rate-nya gitu ya, lumayan gede loh, 2,90% turun 2,65 ininya forecast-nya, estimasi, berarti dia cut lagi. Kemarin kan 0,25, ini langsung 0,35, lebih gede lagi ya. Kalau dia punya deposit facility rate 0,25 basis point dia cut, tapi interest rate-nya decision 0,35%. Nah ini yang kemungkinan kalau dia ini gold harusnya turun dulu dikit nanti ya. Maka mungkin bisa aja volatile, maka saya agak ragu, tapi harusnya dia agak turun dulu kalau cut rate ini seharusnya ya. Ya kita lihat lah. Maka saya tadi ada sedikit aja ambil posisi sell di 2925. Saya ambil sell, ya lihatlah entah jadi atau kemakan. Tapi dikit aja sih, gatal tangan aja gitu, penasaran gitu ya. Terus nanti selang habis ini setengah jam kemudian dia data gembel ambruk, data gembel juga turun ya kan. Nah ini juga masih bisa aja dolar melemah gitu. Nah berarti bisa dia hijau balik, makanya agak ragu saya lihat, karena ini selisih juga nggak lama, setengah jam, kemungkinan gimana gini. Bisa aja volatile juga malam ini, sau gitu. Nah terus nanti jam satunya Atlanta Fed GDP now ya. Nah ini juga harus minus 2,8% loh untuk kuartal 1. Ini juga dolar melemah ini ya. Nah itu mungkin sau akan hijau balik gitu ya. Mungkin aja setelah jam 8.30 eventnya itu bisa aja sau hijau balik. Makanya saya bilang volatile, mungkin nanti dia merah, nanti hijau balik gitu. Maka tadi saya ambil sell, kalau dapat dikit udah saya TP aja gitu ya kan. Di saat menjelang cut rate untuk Europe ECB mungkin mendekati itu ya, mungkin agak merah dikit mungkin ya. Tapi nanti kalau dia hijau balik ya buru-buru. Lihat-lihatlah ini. Tapi overall market akan lebih melihat besok ya. Jadi besok kemana nih? Satu hal positif ke kripto, yaitu Crypto Summit ya, dimana di situ juga akan dibahas BTC Reserve strategi ya. Nah itu yang buat market positif. Tapi satu hal juga, besok ada NFP, unemployment rate ya. Nah setelah itu Fed Monetary Policy Report, ini pasti ngaruh. Nah terus Mbak Jerome speak tuh ya. Nah itu yang nanti kita lihat besok, kayaknya market kemana, kita ngeraba nih mau arah mana. Satu positif, yang satu belum jelas gitu ya kan. Tapi overall ya mudah-mudahan kita sih berharap hijau dulu, positif dulu ya kan. Kalau bisa bukan BTC aja naik, altcoin ini kalau BTC doang yang naik, altcoin kegenjet, dominasinya makin menguat kan. Kita harap sih altcoin dulu agak ini. Ethereum ini harus naik dulu dikit nih. Ethereum masih lemot sih. Kalau Ethereum agak-agak nyorong, bisa agak nekan BTC DOM turun gitu. Ethereum sendiri masih lemot gitu.
Ya kita lihatlah, semoga positif ya market untuk saat ini. Ya, altcoin paling yang beberapa perform masih oke. Ini Solana saya rasa bisa, kalau kalian mau scalping long Solana masih bisa. Ini saya buat video di 148,5 ya. 148 dolar, 51 sen. Ini mungkin malam ini bisa kalian kalau mau long dia Solana ya. Saya rasa masih bisa agak naik dia Solana. Avalanche juga kayaknya kalau kalian mau long masih bisa. Memang udah naik 10%, 10,5% ya, di 22,12 sen, 22 dolar. Mungkin masih bisa naik dikit, ya. Atau Litecoin mungkin masih bisa. Litecoin baru hijau tuh 3%-an, ya. Litecoin boleh kalian ini, kalau mau scalping long. Ya, boleh dipantau Litecoin. Ada yang beberapa bahas Cardano, tong bahas Polkadot saya udah ngomong, saya udah pernah bahas, mungkin ini orang-orang baru. Polkadot proyek aja tapi devnya nggak ada duit, lagi kere, makanya stuck dia ya Polkadot. Termasuk timnya itu ngelobi untuk jadi reserve, tapi gagal, nggak ditanggapi Polkadot ya. Saya ada dengar Polkadot juga ada kirim orang ya, kayaknya Trump nggak suka dia gitu ya, kabar-kabarnya. Jadi sebelum itu pun saya udah dari tahun kemarin lah Polkadot, waktu tanya saya udah bahas Polkadot lemot, si Gavin Wood memang kere lagi, nggak ada, dia kerjasama dikit tapi nggak bisa ngangkat gitu ya. Ada kerjasama sama beberapa tapi investor kecil nggak ngangkat juga harga gitu ya. Dia sendiri dompetnya lagi kering gitu si Gavin Wood, makanya nggak gimana, stuck terus dia, nggak naik gimana Polkadot. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan di video hari Kamis ini. Salam Siario dari Tokyo. Malam Jumat, puasa. Jangan lemeskan otot. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.